Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Khususan murid dan santri Pondok Pesantren Nurul Huda Andong. Sebagai sesama murid dan santri, mari kita bersama-sama belajar, memahami dan mengamalkan dawah-dawah Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para ulama, khususan Hadratus Syekh Maulana Arif Billah Abaki Haji Mas'ud rahimahullah taala. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bab haji. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Kemudian dalam surat yang lain, wa azin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Kemudian dalam surat Al-Baqarah, al-hajju ashurun ma'lumat faman farada fihinna al-hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj wa ma taf'alu min khairi ya'lamhu Allah wa tazawwadu fa inna khaira zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Ketika haji harus dihati-hati, jangan sampai rafas, berkata jorok, wala fusuk, jangan fasik maksiat, wala jidala bil haji, jangan bertengkar. Kemudian dalam kitab-kitab fikih dikatakan al-hajju wal umrah fardoni fil umri marrah. Haji dan umrah keduanya fardu sekali seumur hidup. Ala kulli muslimin, atas semua orang Islam, hurrin yang merdeka, mukallafin yang mukallaf, mustatiin yang mampu. Kemudian dalam kitab Hikmatul Tasyri' dikatakan, wa hikmatul haji fihi tahdzibul lil akhlaq. Di antara hikmah haji antara lain membersihkan akhlak. Wa syaraitu wujubil haji sab'a asya. Syarat wajibnya haji 7: 1 Islam, 2 balik berakal merdeka, adanya bekal kendaraan, wa tahliyatut thariq, aman perjalanan. Kemudian warkanul haji arba'ah, al-ikhram an-niyah fil wal wuquf bi Arafah ila akhir. Rukun haji 1 ikhram dan niat, kemudian wukuf, kemudian tawaf, kemudian sa'i. Wa arkanul umrah salasah, al-ikhram wa tawaf wa sa'i wa qila wal halal. Rukun umrah 3: 1 ikhram, 2 tawaf, kemudian sa'i, wa qila halal, bercukur. Wa wajibatul haji ghairul arkan salasah, al-ikhram minal miqat wa ramyul jimar salasa wal halal. Wajib haji 1 ikhram dari mikotnya, 2 melempar jumrah, 3 memotong rambut. Wa sunanul haji sab'ah, al-ifrad wa huwa taqdimul haji alal umrah ila akhir. Sunnah haji 1 ifrad, yaitu haji kemudian umrah, 2 talbiyah, tawaf kudum, tawaf wada, mabit di Muzdalifah dan mabit di Mina. Kemudian sholat 2 rakaat ba'da tawaf. Qila qala ba'dul ulama, ketika haji perbanyak sholat sebagai ganti seperti qada seumur hidup. Sebab qala sallallahu alaihi wasallam, sholatun fi masjidi hadza khairun min alfi sholatin fi masiwahu ilal masjidil haram. Sholat di Masjid Nabawi lebih utama atau berlipat ganda 1000 kali, di Masjid Haram 100.000 kali, kemudian di Masjid Aqsa 500 kali lipat dibanding masjid-masjid lain. Kemudian yang kedua,
berhati-hati jangan sampai melakukan pelanggaran-pelanggaran di tanah suci. Qala sallallahu alaihi wasallam, abghadun nas ilallah salasah mulhidun fil haram. Orang yang paling dibenci Allah, manusia yang paling dibenci tiga golongan. Satu, yang membuat penyelewengan di tanah haram. Wa mubtaghin fil Islam sunnatal jahiliyah, dan yang melanggengkan, melanjutkan sunnah jahiliyah. Wa matlabun damu mri'in liyuhriqa damu, yang ketiga mengalirkan darah orang lain. Rawahul Bukhari. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man shalla fi masjidi arba'ina salat kutiba lahu bara'ah minan nar wa bara'ah minal azab wa bara'ah minan nifaq. Siapa yang sholat di Masjid Nabawi 40 sholat, maka dicatat baginya bebas neraka, bebas siksa, dan bebas nifak, munafik. Kemudian solusi bagi orang fakir yang belum mampu berangkat ke tanah suci antara lain satu, niat, sebab haji adalah rukun Islam yang kelima. Dua, doa dan usaha. Yang ketiga, berbanyak ibadah. Qala sallallahu alaihi wasallam, al-jum'ah hajjul fuqara. Jum'ah atau berangkat ke masjid adalah hajinya fakir. Summa shalla raka'atain kanat lahu ka'ajri hajja wa umrah tamah irsyadul ibad. Siapa yang sholat fajar dengan jamaah, kemudian duduk zikir sampai terbit matahari, kemudian sholat 2 rakaat, sholat duha atau isyraq, maka pahalanya seperti haji dan umrah sempurna. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ma min rajulin yanzuru ila wajhi walidayhi nazrata rahman illa kataballahu lahu bi hajjah maqbula mabrura. Siapa yang melihat wajah orang tuanya dengan pandangan kasih sayang, maka ditulis seperti pahala haji yang makbul, yang mabrur. Wa an Ali radhiyallahu an Rasulillah wa fil lailatit tasi'ah wal 'ashrun a'atahu Allahu thawaba hajjah maqbulah. Siapa yang salat lail pada bulan Ramadan pada malam Tasik wal Isrun 29, maka pahalanya seperti haji yang makbul. Wa qala sallallahu alaihi wasallam li Fatimah, ma min mu'min wala mu'min yaqulu ba'dal witri salasa marat. Rasulullah berpesan kepada Sayyidah Fatimah, siapa orangnya yang sholat witir 3 rakaat, kemudian membaca subuhun quddusun rabbuna wa rabbul malaikati warroh, kemudian sujud membaca lagi subuhun quddusun rabbuna wa rabbul malaikati warroh khamsa marat, 5 kali, kemudian bangun membaca ayat kursi sekali, kemudian maca lagi subuhun qudusun rabbuna wa rabbul malaikati warruh khamsa marat, 5 kali. Rasul bersabda, walladzi nafsi biyadihi, demi Allah, innahu la yaqumu min maqami hatta yaghfirullah, dia tidak bangkit dari tempatnya kecuali diampuni Allah. Wa ata'allahu sawaba mi'a hajjah, dan diberi pahala 100 haji, wa mi'ah umrah, 100 umrah. Wa ata'allahu sawaba syahid, dan diberi pahala syahid, syuhada. Wa yaswa'u yawmal qiyamah fi sab'ina minan nar kadza khazinatul asrar, dan akan bisa memberi syafaat 70 orang yang akan masuk neraka. Wallahu a'lam. Kemudian di dalam kitab Hikmatun Tasrih dikatakan, hikmatul haji fil Makkah al-Muqaddas,
Hikmah haji di Makkah, satu, karena Makkah adalah tanah suci. Makkah adalah kampung halaman Nabi Ibrahim alaihissalam dan kampung halaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hikmatul wukuf, anna hadzal makan kana al-anbiya ya ummunahu. Di antara hikmah wukuf di Arafah, karena di sana adalah tempat perkumpulan para nabi-nabi, tempat mustajabah doa. Kemudian hikmatus sa'i wa huwa al-iqtida bis-sayyidah Hajar ila akhir. Hikmah sa'i antara lain itba, perjuangan Ibu Hajar, dan menghidupkan sejarah atau syiar Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian hikmah ramyul jimar wa iya al-iqtida bisayyidina Ibrahim al-Khalil. Melempar jumrah adalah itba Nabi Ibrahim alaihissalam ketika melempar iblis laknatullah. Kemudian hikmatul istislam, Hajar Aswad. Istislam atau takbil, mengecup atau isyarah pada Hajar Aswad adalah ibarat bagaikan bersalaman dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian sebagai saksi nanti di akhirat. Kemudian al-hikmah fi adami lubsil mukhid wal abiyat, memakai baju ikhram, hikmahnya antara lain tawadu, bagaikan bayi baru lahir, ingat mahsyar. Al-hikmah fit tawab ya at-tahiyyat al-baitul haram. Hikmah tawaf adalah menghormati Baitullah, Baitul Haram. Kemudian mabit. Hikmatul mabit bil Muzdalifah ya rahmatan bil haji. Di antara hikmah mabit adalah istirahat sebagai rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ziarah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man zarani ba'da wafati faka'annama zarani fi hayati. Siapa yang ziarah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah wafatnya, seperti ziarah pada Rasul pada saat hidupnya. Kemudian akan disyafaati, kemudian dapat taubat atau ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita dianugerahi bisa haji dan bisa mendapatkan hikmah dan fadilah haji seperti tersebut di atas. Sekian pembahasan kita kali ini, dan insya Allah lain waktu kita sambung kembali bab-bab berikutnya. Dan kita saling mendoakan semoga manfaat dan bisa mengamalkan dakwah-dakwah tersebut. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan, dan jika ada salah-salah kata mohon diluruskan. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.